能力。输了，揍他！终于。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kinmu dan Hulinger yang sedang berjalan pulang, tapi di tengah jalan mereka tiba-tiba berhenti, karena ada seorang biksu yang bertanya, "Apakah kau adalah Kinmu?" Kinmu menjawab, "Ya, memangnya kau siapa?" Biksu berbaju putih mengangkat telapak tangannya ke depan tubuh, dengan senyum hangat, dia terlihat seperti Buddha, dan suaranya pun lembut seperti suara Buddha. Dia berkata, "Kau sudah menjadi liar dan sulit dikendalikan, jadi aku datang ke sini untuk membuatmu sadar, dan menghentikan sikap buasmu." Biksu itu bilang, "Keluarkan senjatamu." Kinmu terlihat bingung dan bertanya, "Kakak senior, kau belum bilang siapa namamu." Biksu itu terlihat sangat senang, dan cahaya Buddha yang tadi menyelimutinya menghilang begitu saja. Dia melompat turun dari tebing, dirinya terjatuh sambil menyerang Kinmu dan tersenyum. Biksu itu berkata, "Kalau kamu sudah sadar karena aku, kamu pasti akan tahu siapa aku." Di atas langit terdengar suara naga mengaum, dan suara trompet gajah. Kinmu mendongak dan melihat cahaya Buddha bersinar terang. Lalu tampak Buddha besar yang dililit naga besar, duduk di atas gajah putih yang jatuh dari langit. Itu adalah bayangan yang muncul karena kekuatan dalam tubuh biksu berbaju putih. Energinya jauh lebih kuat dibandingkan cendekiawan lainnya, bahkan tidak kalah dengan energi Master Ling Yun. Serangan seperti ini biasanya adalah gabungan antara ilmu tinju dan mantra. Mantra menyerang jiwa, sedangkan tinju naga dan gajah adalah serangan ke tubuh fisik. Dua serangan digabung jadi satu, membentuk bayangan seekor naga yang melingkar dan mengaum, serta seekor gajah yang ditiup trompetnya sambil ditunggangi. Serangan ini terlihat seperti praktisi seni dewa, cukup kuat untuk menunjukkan kehebatan biksu berbaju putih itu. Semangat Kinmu langsung naik, dan dia tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Akhirnya dia bertemu dengan lawan yang hebat. Sejak datang ke ibu kota, semua ahli yang ditemuinya kurang kuat, bahkan Master Ling Yun juga kalah, hanya dengan satu tebasan pedangnya, sehingga sulit bagi Kinmu untuk bertarung dengan sungguh-sungguh. Biksu berbaju putih yang tidak mau menyebutkan namanya itu ternyata sangat kuat, hal ini membuat semangat bertarung Kinmu bangkit kembali. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Kekaisaran Yankang, Kinmu selalu berusaha bersikap sopan dan beradab, meski dirinya sudah sangat lelah. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tetaplah manusia yang ditinggalkan para dewa, dan berasal dari tempat liar bernama Dasu. Sebagai orang yang tumbuh tanpa perhatian para dewa, dia adalah makhluk liar yang kuat dan tangguh. Dia berani menyusuri sungai untuk membunuh naga, dan mendaki gunung demi menangkap makhluk aneh hanya dengan pisau di tangannya. Kinmu tertawa keras sampai tubuhnya bergetar hebat, dan perlahan mengusir Hulinger. Ia menekuk lututnya, lalu tiba-tiba melompat dan mengangkat tangannya ke langit. Ia menghadap sosok Buddha raksasa yang menunggangi gajah dan dililit naga. Itu merupakan Thunderclap, 8 serangan bentuk ke-6, guntur mengelilingi 10.000 Buddha. Ledakan dan suara petir terdengar di langit, bersamaan dengan satu orang yang terbang naik, dan satu lagi turun dengan sangat cepat. Tatapan Kinmu penuh amarah saat ia mendongak, melihat sosok yang jatuh dari langit. Tepat saat Yunke menyentuh tanah, suara petir menggema di telinganya, dan ia melihat pukulan-pukulan dari Kinmu datang dengan cepat. Setiap pukulan itu terdengar seperti petir menggelegar,
yang bisa mengguncang hati dan jiwa siapa saja. Langkah Qin Mu terasa sangat berat, seperti gajah besar yang menginjak tanah. Semua otot tubuhnya terasa berdenyut, dan dia mengerahkan semua kekuatannya. Saat pukulan mereka saling bertabrakan, ekspresi wajah Yun Ke mulai berubah. Ia merasa kekuatan lawannya sangat besar, seolah tidak ada batasnya, dan benar-benar bisa menghancurkan energi vitalnya. Dia langsung mengubah langkahnya dan mundur sambil panik, berusaha bertahan dari pukulan Qin Mu. Dirinya hanya bisa merasakan bahwa semua jurus, gerakan rumit, dan kekuatannya yang luar biasa tidak bisa digunakan. Yun Ke hanya bisa mengandalkan tinju untuk menahan serangan Qin Mu, sebab tidak ada waktu sama sekali untuk melakukan jurus ataupun membaca mantra. Yun Ke berteriak, mudra singgasana teratai, mudra labu berharga, dan cahaya kemasan bersinar terang di sekelilingnya. Dengan tangan membentuk mudra, sebuah singgasana berbentuk teratai muncul di bawah kakinya. Mantra-mantra berbahasa Sanskerta mengelilingi tubuhnya dan terus mengalir. Mantra itu membentuk sebuah botol ajaib, dan Yun Ke bersembunyi di dalamnya. Qin Mu memukul lagi, dan suara ledakan keras seperti petir terdengar. Lonceng emas, singgasana teratai, atau botol ajaib itu semuanya hancur berkeping-keping. Tinju Yun Ke penuh luka, dan darahnya membasahi jubah Buddha putihnya. Noda darah berwarna merah cerah terlihat seperti bunga prem. Tapi bunga itu cepat layu, pakaian putih yang seharusnya jadi simbol kesucian, sekarang telah ternoda dan kotor. Lengan Yun Ke mulai lemas dan hampir tak bisa diangkat lagi, gerakannya melambat, dan dia tahu ini pertanda buruk. Qin Mu langsung memukul wajahnya, dan membantingnya ke dinding batu giok di tebing. Yun Ke pun jatuh pingsan. Qin Mu merasa senang, baik secara fisik maupun pikiran, sebab masih ada seorang ahli dari perguruan tinggi kekaisaran. Ia baru saja meregangkan otot-ototnya, dan melihat biksu berbaju putih itu sudah tersungkur membuatnya merasa kasihan. Ia berkata, biksu manapun yang muncul, pasti tidak tahan menghadapi pukulanku. Patriark memang benar, orang-orang dari perguruan tinggi kekaisaran masih hebat, aku sendiri tak bisa membedakan mana orang yang berasal dari kekaisaran. Tuan muda, sudah selesai. Hulinger baru saja menenangkan diri dan belum sempat menikmati pertarungan itu, tapi acaranya sudah selesai, jadi dia sedikit kecewa. Ia pun segera maju dan mulai menggeledah tubuh Yun Ke, mencoba mencari barang berharganya. Beberapa saat kemudian, si rubah kecil itu menggerutu marah, kasihan sekali biksu ini. Linger, pakaiannya cukup bagus dan pasti mahal, ucap Qin Mu, sambil mencoba membujuknya dengan lembut. Hulinger melepaskan jubah milik biksu itu. Pakaiannya tampak sangat bersih, bahkan tidak ada sedikit pun debu, dan tidak bisa disobek. Si rubah kecil jadi sangat senang dan berkata, biksu ini pasti bisa menghasilkan banyak uang hanya dari pakaian ini. Tuan muda, siapakah nama biksu tersebut? Qin Mu melompat turun dari tebing giok, dan berjalan menuju kediaman cendekiawan sambil menggeleng. Aku tidak tahu, karena dia tak mau menyebutkan namanya. Sepertinya dia malu karena kalah, tapi dia jelas pintar dan tahu siapa dirinya. Tak jauh dari sana, Yue Qinghong terkejut dan segera membawa budak serigalanya. Ia turun ke dasar tebing untuk melihat kondisi Yun Ke yang sudah pingsan dan terbaring lemas, hanya mengenakan celana pendek putih yang sudah dipenuhi darah. Celana itu jelas tidak semahal jubah Buddha miliknya, hanya terbuat dari kain biasa. Lalu ia bilang, kalau Yun Ke benar-benar lemah, dia bahkan belum menggunakan semua kekuatannya. Tapi menurutnya, Qin Mu ini memang hebat. Yue Qinghong bertanya pada budak serigala, menurutmu seberapa kuat dirimu dibandingkan Qin Mu? Budak serigala itu berkata pelan, aku punya jurus pisau andalan,
jurus pembantaian di medan perang yang bisa keluarkan semua kekuatanku. Tapi aku hanya kuat bertahan sampai 10 jurus, setelah itu, pasti aku kalah. Yue Qinghong cukup terkejut, lalu ia menyuruh budak serigalanya untuk pergi. Budak serigala itu menunduk dan patuh, ia menggapai punggungnya, dan dengan suara berderak, 2 pisau melengkung yang bertumpuk di punggungnya keluar dari sarung. Pisau-pisau itu berwarna hitam pekat, tanpa noda, seolah dibuat dari logam tergelap. Pisau-pisau ini melengkung dan ramping, panjangnya sekitar 3 meter. Budak serigala tersebut mulai bergerak maju dengan langkah cepat, lalu ia membuka tangannya, dan benang energi ki dari tubuhnya langsung menyambar keluar. Ia memakai ki itu untuk mengendalikan kedua pisaunya, dan menerbangkannya tanpa suara ke udara, dengan cepat langsung menebas ke arah Qin Mu. Saat kedua pisau itu hampir mengenai Qin Mu, tiba-tiba cahaya menyala dari pisau tersebut dan meledak. Salah satu pisaunya menancap di lantai, lalu mengiris secara mendatar, sementara pisau yang satu lagi menyerang pinggang Qin Mu dari arah samping. Qin Mu seperti punya mata di belakang kepala, tubuhnya mendadak berubah aneh, seakan menjadi mirip ikan pipih. Ia menginjak pisau yang datang dari bawah dengan satu kaki, lalu menendang pisau lainnya yang datang dari atas dengan kaki satunya lagi. Sulit dipercaya bagaimana tubuh manusia bisa membungkuk dalam posisi seperti itu. Pisau yang di atas ditendang, pisau yang di bawah diinjak ke tanah oleh Qin Mu. Budak serigala terkejut melihat Qin Mu berlari ke arahnya seperti bayangan hantu. Energi dalam tubuh budak serigala bergetar, lalu kedua pisaunya kembali terbang. Cahaya hitam melingkar di sekitar Qin Mu. Jurus pisau ajaib dari negeri gudang serigala itu dijalankan dengan sempurna, tapi tidak ada satupun pisau yang bisa menyentuh tubuh Qin Mu. Ia menghindar sangat cepat, bahkan hanya selisih sehelai rambut. Kemampuan pisaunya bukan seperti seni bela diri biasa. Ini adalah teknik membunuh di medan perang. Gerakannya tidak mencolok dan terlihat sederhana tapi mematikan. Meskipun keahlian pisau sehebat itu, namun tetap tak bisa menyentuh Qin Mu. Tetapi karena tekanan dari cahaya pisau, Qin Mu juga tidak bisa menyerang, ia tak bisa mendekat dan dirinya harus terus mundur. Mundurnya Qin Mu terlihat seperti naga hijau yang merayap. Budak serigala itu terkejut, ia berpikir, ini bukan mundur, tapi seperti naga yang melingkar. Naga bisa besar atau kecil, bisa memanjang atau melingkar, saat naga melingkar, itu tandanya siap menyerang. Budak serigala itu dulunya adalah warga negara Gudang Serigala, karena ditangkap oleh Yue Qinghong di medan perang, dan sesuai aturan negara, dia dijadikan budak oleh Yue Qinghong dan melayaninya. Tapi kemampuannya tidak jauh berbeda dari Yue Qinghong, dia juga sudah lama bertahan di medan perang, jadi pernah mengalami banyak pertarungan hidup dan mati. Karena itulah pengalamannya dalam bertarung sangat banyak. Tatapan Qin Mu yang mundur membuat budak serigala merasa sangat terancam, seolah-olah dia sedang diburu oleh monster besar yang menakutkan. Pisau Qin Mu makin lama makin cepat, tapi Qin Mu tetap bisa menjaga kekuatannya. Tiba-tiba dia memukul lebih kuat dari biasanya, lalu terdengar suara raungan naga yang panjang dan keras. Kedua pisau itu kehilangan arah dan langsung terbang ke arah budak serigala. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.